Selamat siang semuanya. Perkenalkan di sini saya Gepitasya Elopani Sipayung dengan NIM 1233151061. Saya berasal dari BK Rek E 2023 Universitas Negeri Medan dari jurusan Pendidikan, Bimbingan dan Konseling. Jadi di sini saya akan menampilkan video tentang konseling pribadi dengan program terapi CBT yang dimana konseling ini berisi tentang seseorang anak yang merasa dirinya tidak berguna karena tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri. Dan di video ini juga akan dibarengi dengan terapi CBT yang dimana terapi ini berfungsi untuk bertujuan untuk menghilangkan rasa akan cemas akan sesuatu dengan memberikan motivasi-motivasi yang bisa membangun kepercayaan diri itu kembali. Jadi demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Kita mulai sesi konselingnya. Di sini saya akan pertama mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Ibu. Di sini saya bernama Gita Syamabani Sipayung yang berperan sebagai konselor. Dan di sini saya mempersilahkan kepada Ibu untuk memberikan sedikit perkenalan tentang Ibu. Nah, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rani Sylvia Sipayung. Saya berasal dari Nagasaribu dan juga merupakan siswa SMA Duinhoven dari Seribu Dolok. Dan saya datang kepada Ibu karena saya memiliki keluh kesah dan sedikit masalah. Kepada Ibu Rani, terima kasih telah datang dalam sesi konseling ini. Kalau boleh tahu Ibu, boleh tidak Ibu menceritakan sedikit cerita tentang apa sih keluh kesah yang Ibu maksud tadi? Baik, di sini saya datang kepada Ibu karena saya memiliki sedikit masalah, yaitu karena saya tidak lolos dan tidak masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Karena sejauh ini dari sejak saya SMP, SMA, saya sangat ingin sekali masuk ke satu universitas negeri impian saya. Saya selalu berjuang, saya ikut les, saya ikut, pokoknya banyak sekali kegiatan yang saya lakukan. Saya belajar banyak hal. Karena sejauh ini saya sudah banyak belajar, saya sudah banyak berjuang, tetapi akhirnya saya juga tidak lolos juga di PTN impian saya ini. Dan juga teman-teman saya semuanya lolos saat mereka bercerita tentang bahwasanya mereka lolos di PTN. Saya merasa sangat sedih dan sedikit tidak berguna pokoknya, karena ternyata perjuangan saya sejauh ini semuanya sia-sia. Berarti Ibu Rani merasa seperti saya tidak berguna, saya tidak karena saya tidak bisa seperti mereka lolos di perguruan tinggi negeri. Semua perjuangan saya ternyata selama ini sia-sia. Kalau boleh tahu Ibu, apakah masih ada faktor-faktor dari luar yang juga mempengaruhi Ibu sehingga Ibu berasumsi bahwa Ibu tidak berguna dan Ibu merasa tidak sama seperti orang-orang yang lolos di universitas negeri impian mereka? Iya, karena memang faktor dari luar ini juga memang ada, karena tetangga-tetangga saya itu ibu-ibu, dan komplek saya, tetangga-tetangga kami itu juga sering sekali membanding-bandingkan saya. Karena kakak saya lolos, saya tidak. Mereka selalu bertanya, "Kenapa kamu tidak lolos?" begitu. Saya juga tidak tahu kenapa saya lolos. Jadi karena mereka selalu begitu, yang selalu mereka tanyakan juga itu yang membuat saya sangat sedih, dan saya selalu teringat akan apa yang sudah saya perjuangkan yang kemarin yang gagal.
Dan juga selain itu, selain mereka bertanya, selain mereka membanding-bandingkan, mereka juga selalu mengungkit-ungkit kesalahan saya. Mungkin mereka tidak tahu perjuangan saya di belakang bagaimana. Mungkin mereka lihat saya sering jalan-jalan sama teman saya, tetapi di balik itu semua saya juga berjuang. Saya belajar banyak yang saya usahakan. Tetapi mereka tidak melihat itu, jadi mereka merasa saya itu tidak lolos karena saya main-main dan saya banyak jalan-jalan gitu. Berarti ibu ini lebih kecewa karena merasa ibu tidak pantas atau tidak sama, atau ibu tidak ada perjuangan karena mendengarkan asumsi-asumsi dari orang lain dan melihat teman-teman dan kakak ibu yang bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi ibu, di sini saya sebagai konselor menekankan kepada ibu untuk selalu percaya diri. Mungkin ibu boleh melihat teman-teman ibu yang lolos perguruan tinggi negeri, kakak ibu yang dimana mereka memang suka menceritakan, aku udah lolos ke sini, aku lolos di sini. Mungkin di satu sisi ibu memang merasa kecewa, tapi di sini saya menekankan kepada ibu untuk ibu bisa menjadikan itu sebagai motivasi yang dimana karena hal itu ibu harus menambah semangat juang ibu dan semangat belajar ibu. Dan di sini saya tekankan lagi, ibu jangan merasa rendah diri karena ibu tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau kecewa itu memang wajar, apalagi seperti cerita ibu tadi, ibu sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang dimana kegiatan-kegiatan itu memang positif dan dan itu juga bisa menjadi penunjang ibu untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Namun kenyataannya ibu tidak lolos. Kalau tidak lolos itu ibu anggap saja itu tidak rezeki, yang dimana hal itu membuat dan mengharuskan ibu untuk lebih semangat lagi, bukan membuat ibu merasa rendah diri. Kalau bicara soal iri kepada teman-teman ataupun kakak ibu itu, hal itu wajar. Namun di sini saya tekankan lagi, ibu bisa melihat beberapa tokoh-tokoh besar. Mereka itu tidak semuanya itu lolos dari perguruan tinggi negeri. Banyak dari mereka yang lolos dari perguruan negeri swasta. Bahkan ada juga beberapa orang tokoh-tokoh besar yang tidak lolos perguruan tinggi negeri sama sekali. Contohnya Menteri Kelautan kita di era Pak Jokowi, Ibu Susanti, Ibu Susi, yang dimana dia itu menjadi Menteri Kelautan, yang kali kita lihat riwayat pendidikannya, dia hanya lulusan SD, tapi dia bisa menjadi seorang yang besar, yang dimana dia bisa menjabat sebagai Menteri Kelautan. Jadi di sini saya berharap kepada ibu, walaupun ibu tidak lolos ke perguruan tinggi negeri, masih ada perguruan tinggi negeri swasta. Dan perguruan tinggi negeri swasta, negeri ataupun swasta itu tidak menjadi faktor yang bisa membuat ibu menjadi orang besar. Tetapi faktor yang bisa membuat ibu menjadi orang besar itu ada pada diri ibu sendiri. Dan ibu mengatakan tadi bahwa hal itu juga hal yang membuat ibu juga merasa lebih kecewa lagi, karena ada faktor dari beberapa tetangga dalam komplek yang mungkin membandingkan ibu dengan kakak ibu tadi. Kalau bicara soal asumsi publik, kita tidak bisa menuntut bagaimana penilaian orang terhadap diri kita.
walaupun ada beberapa orang tetangga yang mengatakan hal itu, saya berharap ibu tidak terlalu memikirkannya, karena ketika ibu terlalu memikirkan apa yang dikatakan oleh tetangga itu, hal itu membuat ibu meningkatkan rasa seperti yang ibu bilang tadi. Ibu kecewa kepada diri ibu merasa tidak pantas, ibu merasa rendah karena tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri itu. Jadi saya harap ibu bersikap biasa aja akan hal itu dan tidak terlalu memusingkan hal itu. Saya harap karena kata-kata mereka itu bisa meningkatkan motivasi dalam diri ibu untuk bisa bangkit dan berusaha membuktikan kepada mereka bahwa ibu juga berharga dan berguna walaupun ibu tidak lolos di perguruan tinggi negeri itu. Dan saya harap ibu bisa menghindari lingkungan-lingkungan yang memberikan energi negatif kepada ibu dan mencari teman-teman yang bisa memberikan aura-aura positif kepada ibu. Dan mungkin ibu dalam konseling ini saya bisa menerapkan terapi CBT kepada ibu, yang dimana terapi CBT ini berusaha untuk meyakinkan ibu bahwa ibu itu berguna dan menghapuskan asumsi-asumsi yang membuat ibu tadi merasa tidak berguna. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada ibu bagaimana cara penggunaan atau penerapan terapi CBT ini. Apakah ibu bersedia? Ya, saya bersedia melakukannya. Jadi saya nanti akan menyuruh ibu untuk melakukan tarik nafas, lalu hembuskan, tarik nafas, hembuskan lagi sebanyak 5 kali. Jadi setelah itu ibu harus berbicara, misalnya nih tarik nafas, saya berguna. Saat membuang nafas, ibu mengatakan saya berguna walaupun tidak ini. Terus seperti itu sebanyak 5 kali. Apakah ibu bersedia? Ayo kita coba mulai. Ibu bersedia? Tarik nafas, buang. Yakinkan dalam diri bahwa ibu itu berguna. Tarik lagi. Yakinkan kalau ibu itu berguna dan sama seperti mereka. Lagi. Buang. Sekali lagi. Buang. Sekali lagi. Buang. Apakah ibu sudah rileks? Sudah. Apakah ibu boleh menceritakan apa pengalaman ibu setelah melakukan konseling dan terapi CBT tadi? Setelah saya sharing dengan ibu dan beberapa saran dari ibu dan juga terapi yang ibu lakukan tadi, saya merasa sedikit lega bahwasanya pikiran saya yang selama ini membuat saya merasa kecewa, bahwasanya pikiran saya yang membuat saya ini merasa tidak berguna, bahwasanya setiap orang itu pasti berguna dan untuk menuju kesuksesan juga tidak harus dari PTN ini. Dan juga dari terapi yang ibu lakukan juga sangat meyakinkan saya, membuat saya lebih tenang dan membuat saya lebih berpikir positif bahwasanya banyak hal yang dapat dilakukan untuk menuju sukses. Baiklah, jadi untuk kedepannya saya berharap ibu lebih bisa berpikir positif dan tidak terlalu memikirkan asumsi-asumsi negatif yang membuat diri ibu menjadi rendah ataupun down. Jadi demikianlah sesi konseling dan terapi kita pada
siang hari ini. Saya harap setelah melakukan ini Ibu bisa menjadi lebih tenang, dan terapi yang tadi kita lakukan bisa Ibu terapkan dalam kehidupan Ibu ketika Ibu sedang mengalami kecewa ataupun merasa ada yang tidak beres dengan pikiran Ibu bisa meyakinkan itu, melakukan itu agar hal itu bisa menjauhkan aura-aura negatif dari diri Ibu dan mendatangkan pemikiran yang positif. Jadi demikianlah hasil sesi konseling dan terapi kita pada siang hari ini. Kepada Ibu saya ucapkan terima kasih. Jadi demikianlah sesi konseling dan terapi CBT yang bisa saya tampilkan pada video kali ini. Saya Gibi Tasya Elopani Sipayung pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih.